Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sara'a lana fis syari'atil Islam wa a'mala binuri minaz zalami ilan nuri tamam. Ashhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamil anbiya ilal akhiril zaman. Allahumma shall Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyya bitaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uz min amwalihim shadaqatun tutahharuhum wa nuzakkihim biha. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, kehidupan manusia sejak zaman purbakala tidak ada dilepaskan dari kepentingan mencari harta dengan segala motif yang mendasarinya. Untuk mendapatkan harta, manusia bekerja keras siang dan malam, bersedia menempuh segala bahaya, menahan segala derita, dan memikul segala beban. Bagi seorang muslim, tentunya mempunyai falsafah hidup bahwa harta bukanlah tujuan hidup. Tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan harta dan segala yang diperoleh manusia di dunia adalah sarana untuk melakukan pengabdian kepada Allah. Seorang muslim diperingatkan dalam mencari dan mengumpulkan harta tidak boleh merugikan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudalluna biha ilal hukam lita'kulu fariqam minkum min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, janganlah sebagian harta kamu memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan jangan kamu bawa kepada hakim supaya dapat kamu memakan sebagian dari harta orang dengan berdosa, sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Islam mengingatkan bahwa dalam harta itu tidak ada hak orang lain, terutama hak para pejabat, terutama hak para kerabat yang membutuhkan, hak orang yang meminta karena memerlukan, dan orang yang berkekurangan, hak orang-orang miskin, serta hak orang yang terlantar dalam perjalanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ati zal qurba haqqah wal miskina wa ibnas sabil zalika khairul lillazi yuridu wajhallah wa ulaika humul muflihun. Artinya, maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ar-Rum ayat 38. Hak orang lain yang terkait dengan harta wajib dikeluarkan, baik berupa zakat, infak, sedekah, dan kebajikan lainnya yang dianjurkan dalam Islam. Zakat merupakan kewajiban agama yang harus ditegakkan, bukan hanya sekedar kemurahan hati orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin. Muhammad Nasir dalam buku Fikut Dakwah menuturkan bahwa zakat membersihkan harta milik dari hak yang tak punya, membersihkan si pemilik dari sifat tamak, kikir, dan bakil, membersihkan yang tak punya dari perasaan rendah lantaran kelemahan mereka di bidang material, dan membersihkan masyarakat dari iri hati, dengki, dan kesumat antara salah satu golongan dengan golongan lain, bibit-bibit bagi persengketaan sosial. Seorang muslim juga dilarang memumpuk harta secara berlebihan. Hak milik dalam Islam mempunyai fungsi sosial, yaitu dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Humazah ayat 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu annama lahu ahladah. Yang artinya, celakalah untuk tiap-tiap orang yang pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta benda dan menghitung-hitungnya. Ia mengira bahwa hartanya itu akan mengkekalkannya buat hidup di dunia. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-3. Islam bahkan mengajarkan harta harus digunakan di samping untuk mencukupi keperluan diri sendiri dan orang yang menjadi tanggungannya,
juga dalam rangka memperkuat hubungan antara seorang muslim dengan muslim lainnya, bagi siapa yang mampu berbagi dengan saudaranya yang tengah kekurangan. Makanya baginya balasan dari Allah. Allah berfirman pula dalam Quran surat At-Taghabun ayat 7 yang berbunyi, liyunfiqu zu sa'atin min sa'atih wa man qadira alaihi rizquh falyunfiqu mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma atasaha sayaj'alullahi ba'da usri yusra, yang artinya hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Quran surat At-Taghabun ayat 7. Saudara muslimin yang berbahagia, zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban zakat dilaksanakan oleh setiap muslim atas harta pendapatan hasil usahanya yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Ulama dan pemikir Islam kontemporer Dr. Yusuf Qaradawi dalam buku Muskilah Al-Farq wa Kaifa Al-Jahla Al-Islam menjelaskan 6 sarana yang ditetapkan Islam untuk mengatasi masalah kemiskinan, yaitu yang pertama itu bekerja, yang kedua jaminan sanak famili yang berkelapangan, yang ketiga zakat, yang keempat jaminan baitul mal dan segala sumbernya, yang kelima berbagai kewajiban di luar zakat, dan yang keenam sedekah sukarela. Lebih jauh, Yusuf Al-Qaradawi mengungkapkan fungsi zakat sebagai sistem jaminan sosial bagi pengentasan kemiskinan sangat penting. Karena dalam pandangan Islam, setiap individu harus hidup secara layak di tengah masyarakat sebagai manusia. Sekurang-kurangnya, ia dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan memperoleh pekerjaan. Seorang tidak boleh dibiarkan, walaupun ia ahlul zimmah atau non-muslim yang hidup dalam masyarakat Islam, kelaparan, tanpa pakaian, hidup menggelandang, tidak memiliki tempat tinggal, atau kehilangan kesempatan membina keluarga. Islam menerapkan sistem yang sempurna tentang social security, yaitu dengan memfungsikan secara maksimal semua jalur dan elemen kehidupan yang ada di masyarakat. Ketentuan syariat mengharuskan anggota masyarakat yang kaya untuk menafkahi kerabatnya yang miskin. Bagi fakir miskin yang tidak mampu bekerja, negara harus memberikan tunjangan hidup baginya. Harta yang halal dalam perspektif Islam merupakan amanat atau titipan Tuhan yang harus digunakan sebagai sarana berbuat baik kepada sesama manusia. Kewajiban membayar zakat merefleksikan salah satu prinsip dalam Islam bahwa harta yang dimiliki oleh seseorang memiliki fungsi sosial. Karena Allah telah mengingatkan dalam firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Yang artinya, dan pada harta-harta mereka adalah hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran surat Al-Zuriyat ayat 19. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, ilmuwan muslim Al-Farud Al-Zafur Rahman, yaitu Deputi Sekretari Jenderal The Muslim School Trust London, dalam buku Doktrin Ekonomi Islam jilid 3 menulis, salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin. Zakat memperbaiki perbedaan ekonomi di antara masyarakat yang adil, sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya dan yang miskin tidak semakin miskin. Dengan cara ini, Islam menjaga harta di dalam masyarakat tetap dalam sirkulasi dan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Dari sisi pembangunan, kesejahteraan sosial, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapat. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan, dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan distribusi kesejahteraan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aku li hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisaizil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam taslima amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antum khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqaliban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum wadhkuru ni'ami yazidkum was'alu min fadli yuktikum wa la zikrullahi akbar.